Tapi kalau saya sendiri enggak, sahabat. Jadi kegiatan saya ngalir juga saya bagikan di konten saya gitu ya. Kegiatan ngaduk pakan penguat dengan tangan ini, kuku menjadi kotor dan segala macam. Ini saya bagikan. Kenapa harus malu gitu loh. Halo sahabat, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya di Gobala Channel yang merupakan bahasan seputar belajar beternak kambing dan domba, sahabat. Dalam video saya kali ini saya ingin membahas tentang keresahan, sahabat. Keresahan serta motivasi ya untuk para peternak pemula ya. Maksud saya ini pemula, jadi saya ini termasuk memotivasi diri, sahabat. Jadi banyak sekali hal yang kompleks gitu ya di dalam kita beternak ya. Jadi dari masalah persiapan, jadi mulai dari olahan pakan, kandang, kemudian ternaknya juga kemudian di sisi lain juga ada yang jauh lebih berat, sahabat. Bisa dikatakan demikian ya. Dan ini cerita dari teman kita ya, sesama peternak pemula. Jadi banyak hal terutama yang menyerang psikologi dari para peternak pemula ini, sahabat. Terutama dari sebagian anggapan bahwa ternak ini diidentikan dengan sebuah pekerjaan yang menarik lah gitu ya, artinya kurang menarik, kurang punya prospek yang bagus dan seterusnya gitu. Dari keresahan-keresahan tersebut itu muncul beberapa pertanyaan di kepala, sahabat. Iya sih, ternak ini pekerjaan yang remeh lah, kurang lebih seperti itu. Apakah betul bahwa ternak ini tidak punya prospek yang bagus? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut itu banyak sekali muncul di kepala, sahabat. Bahkan justru membuat kita juga bimbang gitu ya. Buat kita sendiri bimbang. Jadi kita sambil ngerokok, sahabat ya. Jadi dari hal-hal tersebut bisa kita jadikan sebuah pelajaran, sahabat. Banyak anggapan orang bahwa kita tuh kok mau-maunya gitu ya, mau-maunya diperintah binatang gitu ya, diperintah ternak, kita harus ngarit, kita harus panas-panasan, hujan-hujanan. Seberapa sih hasil ternak ini kan gitu ya. Ya jelas kecil, namanya juga peternak rakyat gitu ya. Jelas kecil. Jadi kalau mengacu pada peternak kecil yang hanya punya 4 atau 5 ekor, sahabat. Cuma kalau kita mengacu lagi pada peternak-peternak besar gitu, seperti peternak-peternak yang ada di Blitar itu ya, seperti ada di Kediri, ada juga di daerah Solo, di daerah Wonosobo, maupun di daerah Sleman, itu di daerah Jogja ya. Itu betapa besar-besar peternakannya, sahabat. Takut membayangkan itu gitu, betapa besar omsetnya gitu. Nah, sementara orang-orang yang menilai remeh terhadap peternakan ini banyak juga orang-orang dari kalangan orang kecil, sahabat. Orang-orang kecil, karena yang dia lihat, kemudian yang dia rasakan, juga wilayah sekitarnya, sahabat. Jadi peternak-peternak kecil yang hanya punya 4-5 sampai batas 10 ekor lah gitu ya. Jadi
sikap-sikap meremehkan, kemudian kata-kata yang satir gitu ya, itu banyak muncul di sana. Dan hal-hal ini banyak menjadi keresahan ya dari para peternak-peternak pemula. Teman saya ini dia merasa terganggu sahabat gitu ya, terganggu ya. Kemudian saya bilang ya sama dia ya, pas ngobrol di sini sahabat, di kandang saya ini ya, pas ngobrol, jadi ya kalau memang kamu tuh nggak mau dibilang ngarit, ya jangan ngarit kan gitu. Kalau nggak mau dibilang susah, dibilang pekerjaan ini remeh segala macam, ya berhenti beternak kan, seperti itu. Ya enggak gitu loh om, masalahnya kan lah, itulah saya bilang tadi. Jadi sesuatu yang kita lihat, ya sudahlah, kita nikmati saja, kita jalani gitu. Kemudian dia harus menyibukkan diri gitu ya, menyibukkan diri dengan beternak. Nah, kemudian lah muncul anggapan-anggapan yang miring tentang dirinya, bahwa dia ini sudah jatuh, dia sudah bangkrut dan semacamnya. Nah ini dia kurang bisa terima hal ini gitu sahabat. Jadi menurut saya ini enggak logis ya. Ya kalau kita memang sudah terjun ke situ, sudah mulai berani ngancak pekerjaan ini, walaupun itu sekedar hobi, sekedar pengisi waktu luang, memang orang itu mau bisa terima alasannya itu? Pasti tidak gitu loh. Jadi yang muncul di benak mereka bahwa orang tersebut pasti sudah jatuh, sudah roboh gitu ya, dia memulai suatu usaha baru yang kenampakannya remeh gitu sahabat. Nah kemudian saya memberi masukan lagi sahabat. Jadi karena temen ya sahabat ya, bukan karena saya merasa bisa gitu, enggak. Jadi masukan ini lebih pada sebenarnya candaan sahabat. Jadi sebab pada candaan ya. Jadi waktu itu, jadi kalau kau ngarit ya, karena kamu kan malu katanya, dibilang ini dibilang itu. Dan anehnya juga satu hal lagi sahabat, anehnya, jadi dia tidak mau dibilang tukang ngarit, tapi kegiatan dia yang semacam itu diupload di media sosial sahabat. Jadi lebih menggelikan lagi ya, tentu kawan-kawan dia yang jauh gitu ya, kawan-kawan di grup WA, kawan-kawan di grup tertentu di media sosial itu kan akhirnya tahu gitu ya, kalau memang dia itu jaim ya, jaga image, jaga gengsi dan segala macam, mestinya nggak perlu dibagikan di media sosial sebagai bentuk konsumsi sendiri ya. Kita nikmati nyamannya, kita nikmati indahnya beternak, atau nikmati sisi-sisi lain yang bisa menghibur dirinya kan, kurang lebih seperti itu sahabat. Ini tidak gitu. Nah ketika muncul berbagai pernyataan satir, bahkan ada muncul di status WA, muncul di status Facebook, dan ini tersinggung. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi saran saya untuk teman saya itu, saya kasih tahu gini aja loh bos, saya bilang. Jadi kalau kau ngarit, bawa mobilnya dibawa, atau kalau enggak kebunnya dipikul kan, kebun sawitnya digendong. Jadi gitu, jadi ngarit di kebun sawit ya, tunjukkan sawitnya ke orang, kemudian ngarit rumput itu dimuat di mobil pribadinya atau dan semacamnya. Ya enggak gitu loh om, maksud saya. Nah, ya terus gimana maunya, saya bilang gitu. Itu loh kelihatan ini norak banget ya, bilang. Nah ya udah tahu hal tersebut itu tampak norak gitu ya. Terus maunya nih apa gitu loh. Jadi perbincangan tersebut itu
menimbulkan banyak ini sahabat, banyak pertanyaan gitu ya. Itu ya udah saya bilang, gue lebih cocok berhenti, ya bilang. Lebih cocok berhenti beternak, kemudian nongkrong misalnya di mana gitu, kemudian update status gitu ya, apa nongkrong di Indomerit, apa di Alfamerit. Jadi nongkrong di situ, terus minum kopi mocha itu ya, minum kopi mocha, terus dengan roti sari gitu ya. Terus update status kan, ngopi dhisik guys, enak pol, WK kan itu. Kemudian jalan kemana diupload, jadi kenampakannya bahagia gitu ya, kenampakannya bahagia. Kalau memang maunya seperti itu ya monggo silakan, saya bilang gitu. Ya nggak gitu maksudnya, ya kalau nggak gitu ya sudah, kita nikmati pekerjaan ini, kita menikmati hiburan ini sangat menghibur kita, menghibur keseharian kita gitu ya. Kalau Anda lebih memikirkan ucapan orang ketimbang rasa nyaman pada diri Anda sendiri, ya lebih baik berhenti. Berarti Anda lebih mementingkan ego ketimbang kenyamanan diri Anda sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi kalau saya sendiri enggak sahabat. Dari kegiatan saya ngalir juga saya bagikan di konten saya gitu ya. Kegiatan mengaduk pakan penguat dengan tangan ini, kuku menjadi kotor dan segala macam, ini saya bagikan. Kenapa harus malu gitu loh. Pertama, tutup telinga kalian raba-raba, jalankan apa yang mesti dijalankan, lakukan mesti apa yang dilakukan, apa yang membuat Anda nyaman. Itu yang penting sahabat ya, ini gitu nih, membuat senang, membuat nyaman, membuat bahagia. Itu yang kita lakukan selama yang kita lakukan ini tidak merugikan orang, tidak mengganggu orang, tidak berefek negatif terhadap lingkungan dan seterusnya. Jadi saya rasa itu sahabatnya. Sedikit motivasi tentang keresahan dari para peternak pemula ya. Ini juga hasil saya ngobrol dengan teman saya tersebut. Kemudian saya coba buat jadikan konten seperti itu. Mungkin ini bermanfaat ya untuk teman-teman pemula. Jadi terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini dengan sebuah tagline ya dari Gopala Channel. Jangan takut kotor, yuk nging wedhus bareng aku. Mantap.